Halo, Imam, gimana? Sudah Judul bisa, Pak. nih sudah muncul. Oke, Pak, sudah muncul, Pak. Oh, oke, baik. Jadi apa ya? Mesin learning ini untuk PJ sangat powerful karena salah satu masa depan dunia geospasial itu ada di sini. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau apa eksis ya, ya mau nggak mau harus ke sini karena kalau enggak kita akan tertinggal. Kira-kira itu. Nah, kira-kira nanti apa yang akan kita pelajari ya? Jadi harapannya nanti adik-adik paham bagaimana sih mesin learning itu bekerja, ya. Kemudian beberapa aplikasi untuk penginjaan jauh. Ya sebenarnya nggak hanya penginderaan jauh ya. Ini di fotogrametri juga dipakai, di hidrografi juga dipakai. Bahkan untuk ini ya pemodelan geospasial menggunakan toolsik itu pasti sangat dipakai. Nah, tentu saja adik-adik tidak dituntut menguasai semuanya ya. Ya kita jadi nggak mungkin lah jadi Superman. Nah, yang penting adik-adik paham. Oh, kalau yang ini saya menggunakan yang ini gitu. Ya, jadi masalah nanti pendalamannya ya memang adik-adik butuh waktu ekstra ya. Tidak hanya sekedar kuliah seperti ini ya. Jadi adik-adik harus nge-explore sendiri. Bahkan kalau mau menguasai lebih dalam lagi ya harus ada semacam ini exercise. Adik-adik harus melakukan uji coba ya. Kira-kira begitu. Nah, kaitannya nanti terkait dengan hal itu ya ini jadi yang ketiga, macam-macam algoritma yang ada di mesin learning. Dan salah satu terapannya, dan itu sudah mulai makin banyak sekali ya modul-modul yang dipasang di GEE ya. Jadi adik-adik bisa mengeksplor itu. Sementara gratis ya. Tapi yang jelas kita hanya butuh modal komputer dan jaringan internet. Nah, sudah, adik-adik sudah bisa mengakses ya. Tapi nggak tahu ya, beberapa tahun ke depan kalau apa pemilik GE itu membatasi ya, bisa jadi ya. Saat ini sih masih free ya, nggak tahu ya, yang ke depan ya. Tapi ya sebenarnya nggak hanya pakai GE, banyak lagi tools atau apa itu ya, software yang bisa kita pakai. Ya, nanti kita lihat sambil ini ya, sambil jalan. Nah, ini kira-kira posisi mesin learning ya di bidang ini ya, kaitannya dengan apa bidang lain ya. Jadi memang rumah besarnya itu adalah kecerdasan buatan ya. Jadi sederhananya apa sih kecerdasan buatan? Kecerdasan itu kan seperti ini ya, milik manusia ya. Orang cerdas, manusia cerdas. Sehingga dia bisa berpikir gitu ya, bisa sintesis, bahkan bisa melakukan, membuat keputusan dan melakukan tindakan. Ya, karena awalnya dari kecerdasan yang dimiliki manusia. Ya, sebagai contoh beda manusia dengan hewan ya, itu adalah salah satunya di tadi intelijensia ya. Meskipun ada teori Darwin bahwa dari hewan ke manusia itu kan ada evolusi ya. Teori Darwin itu ya meskipun itu masih banyak pro kontra gitu ya. Tapi ada sebuah batas, salah satu batas yang jelas itu bahwa antara animals dengan humans itu tadi kaitannya dengan kecerdasan. Ya. Nggak ada sampai saat ini itu ya hewan yang bisa melebihi kecerdasan manusia. Nah, jadi intinya adalah kecerdasan buatan itu harapannya tidak hanya apa manusia gitu ya, tapi mesin juga bisa atau mesin bisa berpikir seperti manusia. Kira-kira begitu filosofisnya. Nah, untuk ini ada kaitannya dengan data science. Ya, karena mesin, karena komputer itu kan memprosesnya kan dari data ya. Ya, berarti dia harus berhubungan erat dengan data science. Di kuliah saya mungkin pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita mempelajari data science itu sebuah
sudah sebuah prodi sendiri gitu ya. Itu di beberapa universitas di Indonesia sudah ada prodi data science. Bayangkan 4 tahunan, 140 sekian SKS hanya dalam tanda petik mempelajari data. Jadi sebenarnya ini gede banget gitu ya. Nah, ini irisannya cukup lebar ya dengan kecerdasan buatan. Nah, kemudian kecerdasan buatan itu bagian lebih dalamnya lagi ada pembelajaran mesin. Nah, sebenarnya sama sih ini, membikin eh, apa si apa namanya bisa berpikir seperti manusia. Tapi ada ciri khasnya, yaitu ini. Ya, kalau sudah ke ML, machine learning, ya toolnya statistik. Ya. Jadi ya memang isinya statistik semua itu machine learning. Tapi kalau AI belum tentu ada bagian-bagian yang dia juga tidak menggunakan atau menggunakan hal yang lain ya. Nah, tapi intinya di sini adalah statistik. Nah, kemudian lebih mendalam lagi adalah deep learning. Nah, ini eh, sudah mulai mendalam lagi. Kenapa? Karena di sini nanti dia meniru ini ya cara kerja otak manusia. Ya, makanya kan ada ini ya eh, lapis-lapis itu ya. Ada multi-layer neural network. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi dari sini eh, mungkin yang nanti betul-betul ini ya, betul-betul eh, jadi concern kita adalah di lingkaran coklat dan hijau, machine learning dan deep learning. Kalau AI itu sudah agak terlalu luas ya, kira-kira begitu. Ya tapi kalau kita memang adik-adik ada yang passion mau mendalami ke sini ya bisa. Cuma effortnya luar biasa. Adik-adik harus mempelajari hal-hal yang cukup baru. Ya. Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil. Bisa. Mungkin di kuliah saya pernah saya sampaikan ada juga alumni kita yang mengajar di Information Technology. S1-nya di geodeksi, tapi S2, S3-nya di bidang Information Technology. Itu nggak masalah sebenarnya. Bahkan mungkin pernah saya sampaikan juga ada alumni kita yang bekerja sebagai data scientist. Ada juga yang ke arah sini. Ya itu tadi, tapi kuncinya adik-adik harus mau membuka diri untuk belajar hal-hal yang baru. Jangan berpikir bahwa ini sesuatu yang sulit, ini sesuatu yang nggak bisa dipelajari, enggak. Ya, itu sebenarnya tergantung kita ya. Jadi jangan beri batas untuk ini ya, untuk kita untuk bisa berkembang. Ini kaitannya dengan big pictures antara AI, kecerdasan buatan, kecerdasan mesin, ya, dan pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, ini ada sebuah ilustrasi yang cukup menarik gitu ya. Jadi, apa sih eh, prasyarat, salah satu prasyarat sebuah ini ya, sebuah pendekatan machine learning bisa dipakai. Ya, syaratnya salah satunya itu simpel. Adik-adik harus punya data yang banyak. Sekarang pertanyaannya kalau datanya sedikit, ya sudah, nggak usah pakai machine learning. Selesaikan aja dengan pendekatan konvensional gitu ya. Jadi memang intinya si mesin ini akan mesin learning ini akan optimum ya kalau kita menghadapi data yang banyak. Dan sebagaimana adik-adik ketahui, teknologi geospasial apapun sensornya itu kan pasti menghasilkan data yang banyak. Ya kan? Huge data. Nah, itu pas. Ya. Jadi ini simpelnya itu di sebelah kanan ya. Halo? Oh, sorry. Saya kira ada ya. Oke. Ini ilustrasinya ya, yang sebelah kanan ini. Ini pertanyaan. This is your machine learning system.
apakah ini sistem uh, mesin learning punya kamu gitu ya. Iya. Jadi silahkan taruh data gitu ya. Linear algebra akan menyelesaikannya. Sederhananya begitu. Ya memang makanya tadi kan ada kata kunci ini ya, statistik. Ya memang ini part of linear algebra. Kira-kira itu. Nah sekarang pertanyaannya kalau dengan data yang banyak tadi, kemudian didekati dengan statistik tadi. Tetapi jawaban dari sistem mesin learningnya nggak benar gitu ya. Nah berarti ini tadi harus dilakukan adjustment terhadap datanya. Ya, jadi mungkin ini istilahnya just stir in the pile until they start looking right gitu ya. Jadi harus dilakukan semacam ini ya, tuning lah kayak gitu sehingga uh, hasilnya sesuai yang diinginkan. Kira-kira begitu. Tapi ini bisa jadi datanya kurang ya. Jadi memang ini saja prinsipnya. Jadi kita berurusan dengan data yang banyak ya, dan dengan tool statistik. Poin yang apa, disampaikan di sini. Ya, terus, oh sebentar ini. Nah, kemudian di slide berikutnya, nah, mungkin dari adik-adik ada yang gini yang kepikiran. Ini sebenarnya cara kerja si mesin learning itu gimana sih dibandingkan dengan konvensional? Ya ini sederhananya seperti ini. Ya, kalau adik-adik lihat. Jadi selama ini kalau kita menggunakan pendekatan konvensional ya, non mesin learning itu, ininya rule-nya kita tentukan, kemudian kita input dengan data, nah berdasarkan rule itu keluar hasil. Kira-kira begitu. Ya, jadi kita menentukan rules, ya, kemudian di input data, nah berdasarkan rule tadi keluar hasil, ya, atau answers. Ini seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau tradisional. Nah, misalnya ini yang if di dalam kotak itu adalah rule-nya. Kita akan mengkelaskan ya, mengkategorikan ya. Orang itu sedang apa gitu ya. Nah, ini berdasarkan variabel kecepatan. Ini kan pakai variabelnya kecepatan ya. Jika dia kurang dari 4, maksudnya itu mungkin 4 kilometer ya per apa 4 kilometer per apa ya. Orang jalan itu mungkin 4 kilometer per jam ya. Ya, itu berarti dia jalan. Tapi kalau lebih, ya, dia running. Tapi kalau sama dengan nol, ya bisa jadi dia tidur, bisa jika dia duduk, yang jelas dia diam. Ya. Nah, atau lebih cepat lagi, ya, tergantung rule-nya. Nah, ini eh, kalau pendekatan tradisional. Ini pendekatan tradisional. Kita tentukan rules, ya, kita tentukan rule-nya, input data, nah, keluar hasil. Kira-kira begitu. Nah, jadi eh, kalau dengan pendekatan mesin learning, nah ini berbeda. Bedanya apa? Ini kita lihat. Ini saya skip aja ya. Ini cara salah satu triggerin. Nah, kayak gini ya. Ini yang bawah. Jadi kita menentukan dulu, ya ini ya. Ini kalau yang atas ya, kalau ada dilihat. Jadi rules-nya, kemudian keluar answer. Ini yang tradisional. Kalau mesin learning enggak, ya. Jadi datanya kita input, terus answers-nya kira-kira yang kita harapkan seperti apa. Nah, dia akan membuat kayak ininya, rules-nya.
Kira-kira begitu. Ya. Jadi ini memang apa ya, agak paradigmanya berbeda. Ya. Ya. Jadi yang ini yang kuning awalnya sebagai yang kita set, ya. Kalau di sini enggak. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, ini tadi penjelasannya ya, saya skip saja ya. Ini ada beberapa di bidang kita ya, penginderaan jauh dan geospasial ya, penerapannya ya. Dan ini sebenarnya sudah banyak ya. Ini memang bahkan kalau ada dilihat di beberapa skripsi kita itu sudah ada yang menggunakan, sudah cukup banyak yang menggunakan pendekatan machine learning. Ya. Misalnya ini untuk klasifikasi land use ya atau land covers. Ini sudah. Kemudian yang berikutnya adalah untuk klasifikasi, ya lebih tepatnya untuk segmentasi dan klasifikasi point cloud. Nah, ini yang memang sekarang orang akan ekstensif mati-matian mempelajari ini ya. Karena ini kunci salah satu perkembangan dari otomatisasi, terutama untuk rekonstruksi 3D ya, dan backbone dari banyak model. Itu tergantung dari ini, kunci di sini. Ya. Jadi kalau selama ini pendekatannya ini itu cenderung ke interaktif ya, tapi sekarang sudah dilakukan otomatisasi. Hasilnya makin promising ya dari paper-paper terbaru yang saya ikuti ya, bagaimana menggunakan berbagai pendekatan mesin atau bahkan deep learning untuk mengklasifikasi point cloud. Mungkin kalau adik-adik pernah terlibat pekerjaan atau membantu beberapa pekerjaan teknis, itu biasanya klasifikasi point cloud kan interaktif ya, manual. Dan adik-adik biasanya menggunakan keluarga Tera ya, software dalam tanda petik keluarga Tera ya. Misalnya Terascan dan seterusnya. Itu biasanya dia keluarganya dalam tanda petik gitu ya. Itu tadi. Ya. Tapi sekarang sudah. Nah, ini juga jadi point cloud classification dan bisa juga untuk prediksi ini ya, apa pasut ya, tide prediction gitu ya, naik turunnya. Ya ini sebenarnya makanya tadi salah satu kunci yang perlu adik-adik pahami adalah kuncinya di datanya banyak. Bagaimana kalau datanya dikit? Ya udah nggak usah pakai pakai pendekatan konvensional saja. Tentukan rule setnya, terus inputkan data keluar, lebih simpel gitu ya. Tapi kalau di era digital sekarang kan justru yang melimpah luar biasa itu kan datanya. Kalau ada dengan pendekatan manual ya nggak akan sanggup, ya waktunya nggak akan cukup. Ya, jadi ini seakan-akan kita nggak punya pilihan lain ya. Ya memang faktanya seperti itu. Nah, termasuk juga ini ya, ini yang sudah diotomatisasi, automatic detections. Ya, ya ini kelihatannya simpel ya, tapi ini impactnya luar biasa. Ya, jadi kalau ada adik lihat, ini kan deteksi berapa jenis jumlah ini ya, jumlah mobil yang ada di ini ya. Nah, ini terus begitu dihitung, kemudian sekaligus diklasifikasi, dikenali ya. Misalnya di sini berdasarkan warna cat, ya itu bisa. Ya, sehingga ini sebenarnya bisa dalam tanda petik real time untuk menghitung kapasitas ini. Misalnya ini terlalu banyak kan bisa di close itu gerbangnya. Jadi nggak nerima parkir lagi. Tapi kalau masih uh, cukup banyak, ya dibuka lagi kapasitasnya. Jadi ini sudah bisa dikatakan almost full automatic ya. Mungkin kalau ada di naik kereta api ya, itu kan ada masuk gerbang. Itu kan sekarang sudah, kalau kita register dulu ya, face recognition itu ya. Itu kan otomatis automatic gate-nya kebuka itu. Nah itu salah satu di situ.
Karena dia langsung menggrab captures wajah kita, kemudian digenerate face recognition-nya, digenerate data biometriknya, kemudian dia dicocokkan dengan database atributnya. Oh, dia si siapa sih ini gitu ya. Oke, ketemu. Terus bener nggak hari ini dia sudah pesen atau sudah apa itu namanya check in keberangkatan. Nah, sudah, ya sudah dia dibukakan. Jadi tidak seperti dahulu ya. Dahulu itu kan manual ya, ada kasih tiket, kemudian kasih apa lagi itu identitas, kemudian dicek wajahnya sama enggak. Nah, itu kan lama banget terjadi antrian. Ya, kalau apalagi kalau pas kayak musim-musim kayak gini ya, itu bisa numpuk panjang gitu ya. Tapi kalau dengan face recognition, dengan pendekatan mesin learning, cepet banget itu. Set, 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 set gitu ya. Ya. Tapi ya sebenarnya itu ada juga sih kelemahannya ya. Kelemahannya. Misalnya yang terjadi, misalnya di bandara-bandara yang canggih ya. Suta itu sudah ada yang automatic gates. Kemudian di, saya nggak tahu, kalau di Jogja kelihatannya belum ada ya. Terus kapan itu sekitar November itu saya ke Singapura itu sudah ada automatic gate-nya sangat sangat canggih gitu. Kedatangan maupun terutama kepulangan ya. Kalau kita mau ninggalkan Singapura itu bahkan tidak perlu paspor ya, no need paspor ya. Karena hanya wajah kita itu yang dikenali, terus nanti ada di bisa keluar. Tapi ini ya tadi ada juga kelemahannya sih. Misalnya kita operasi gitu ya, kan banyak itu, terutama biasanya yang ke beberapa Thailand, tapi yang paling banyak di Korea ya. Datangnya dengan wajah seperti ini gitu ya, begitu operasi kan mungkin bisa jadi berubah kan. Ya begitu melewat automatic gate akan tertahan. Karena apa? Tadi face-nya kan beda. Dia nggak kenali ini siapa ini kok. Ya nggak akan diizinkan. Ya itu memang kalau gitu harus pakai pendekatan manual ya, verifikasi manual itu. Ya, nggak bisa itu. Ya itu memang salah satu kelemahannya. Ya. Tapi bisa juga kelemahannya itu misalnya dengan ini ya, untuk apa niat tidak baik itu juga bisa. Ini dimanfaatkan. Ya adik-adik kan bisa juga sih. Misalnya bikin ini ya, face artificial gitu ya, dengan latex yang didesain mirip betul dengan wajah manusia. Itu nanti bisa dikenali orang lain gitu. Atau orang lain menyamar sebagai itu ya bisa. Ya berarti nanti pendekatannya harus lebih detail lagi ya. Misalnya sidik jari yang unik-unik kayak gitu jadinya. Atau pakai kornea. Atau kombinasi. Ya itu ya, ya jadinya bisa harus seperti itu. Kalau apa? Kalau kita ini ya mau ini ya apa, mengantisipasinya. Ya, oke. Oke, ini contohnya ya. Nah, ini contoh yang mungkin adik-adik, mungkin ini cocoknya ke ini ya. Kalau ke geomatik lebih ke penyediaan data apa geospasial. Tapi kalau sudah terintegrasi sekompleks ini ya nggak bisa hanya pendekatan dari geomatik ya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi satu hal yang mungkin perlu saya tambahkan di topik ini adalah ini kita nggak bisa bekerja sendiri, terutama untuk nanti membangun sistem yang kompleks. Ya, jadi adik-adik harus ini mau nggak mau harus ini kolaborasi dengan bidang lain. Ya, jadi terutama dengan teman-teman IT ya, IT dan info apa computer science serta tadi mungkin ke teman-teman instrumentasi ya. Ya, itu kalau memang mau membangun sistem ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini sesuai topik tadi ya. Terus sekarang apa sih algoritma-algoritma yang bisa dipakai untuk
apa ya istilahnya? Oh, sebentar. Oh, ini kira-kira apa ya? Pengkelasan ya. Jadi adik-adik nggak apa ya, nggak mungkin lah dituntut master di semuanya ya, menguasai ya. Tapi adik-adik hanya bagian-bagian saja nanti yang kita pakai. Misalnya ini mesin learning ya, itu bisa dibagi menjadi tiga bagian besar ya. Ya, reinforcement learning, kemudian supervised dan unsupervised. Nah, unsupervised bisa dibagi lagi ke sub bagian yang lebih detail ya, dimensional reduction ataupun clustering. Nah, kalau kayak gini, ini tapi saat ada dilihat ini, yang ada dibayangkan adalah data yang banyak dan data yang beragam. Kira-kira begitu. Ya, sehingga apa? Oh, yang dimaksud di unsupervised learning itu adalah akan diterapkan untuk banyak data tadi. Nah, banyak data tadi apakah akan diklaster ataukah akan direduksi dimensinya? Kira-kira begitu. Nah, apakah data yang banyak tadi akan diklasifikasi? Nah, klasifikasinya ataukah akan dilakukan sebagai regresi? Ya, akan dilakukan regresi. Kira-kira begitu. Nah, dari sini adik-adik sebenarnya sudah bisa ini memilih bagian-bagian mana yang memang cukup dekat dengan kompetensi kita. Misalnya kita lihat, mesin learning ini di breakdown untuk unsupervised learning. Yang pertama jenis clustering dan jenis dimensionality reduction. Yang ini kelihatannya enggak dalam konteks unsupervised learning ya, bagian dari unsupervised learning. Tetapi dimensional reduction ini, nah ini kelihatannya juga enggak di kita. Ya, tapi ada juga sih nanti ke big data visualization ya, misalnya 3D city, ya itu bisa juga masuk ke sini. Tapi nanti disimplifikasi renderingnya atau datanya ya. Nah, kemudian di supervise itu adalah regresi. Nanti ada penjelasannya, apa itu regresi, apa itu eh, dimensional reduction, dan seterusnya. Nah, ini contohnya ini. Berarti cocok nih, classification arahnya ke image classification. Ya. Nah, inilah yang mungkin di sini cukup dekat di kita menggunakan ini. Jadi, bagian dari machine learning, khususnya sub bidang supervised learning, sub laginya diklasifikasi. Jadi, image classification. Ya, kalau ini lebih ke arah forecasting ya, kira-kira gitu. Untuk regresi, regresi itu kan kayak mencari hubungan ini ya, terus nanti jadi fungsi. Oh, kalau gitu itu kalau regresi itu mirip-miripnya kalau di kita itu kadang-kadang dipakai juga ini ya untuk sebuah prediksi model. Ya, ini. Terus melihat tren. Ya ini memang mungkin seperti ekstrapolasi ya kayak gitu. Nah, kalau kita kan kebanyakan interpolasi ya di bagian data ya yang kita kita teliti gitu ya. Tapi di sini kan ekstra mempredik ke depan gitu ya. Tapi mempredik ini akan valid kalau memang datanya cukup, datanya banyak. Kalau minim ya nggak akan lihat polanya. Ya, ya sama lah seperti saya itu misalnya melihat kemampuan adik-adik dalam menguasai materi ya. Itu kan tidak hanya dari satu instrumen kan, dilihat dari yang lainnya. Oh, dicek dari misalnya dari kehadiran. Oh, bagus banyak. Kemudian saat di kelas, oh cukup antusias mengikuti gitu ya. Terus saat tugas-tugas juga oke, ada.
kemudian apa eh, final project atau praktikum ada, UASnya juga ada. Nah ini kan ketahuan datanya banyak, sehingga kita bisa oh ini mengukur kemampuan dari itu bisa. Tapi kalau nggak pernah datang, ya misalnya terpasif gitu ya, di kelas juga nggak ada gitu ya kan susah, kita nggak bisa me- melakukan ini ya hitungan untuk kayak sekelompok data yang seperti tadi. Apalagi sampai ke forecasting ya, terus ini kayak prediksi gitu ya. Ya sebenarnya bisa dikatakan kayak meramal ya, tapi dengan data-data empirik. Tapi kalau meramal dalam konteks budaya timur ya itu kan enggak berdasarkan data empirik, justru menggunakan lebih banyak subjektivitas kan. Ya, jadi hal itu harus kita pahami. Oke, jadi ini algoritma-algoritma yang di Oke, tapi ini masih kelompok besar. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini yang agak detail ya. Jadi kalau mesin learning itu kan misalnya yang kelompok deep ya. Nah, ini kalau yang sering dipakai di kita ya, itu adalah ini CNN, convolutional convolutional neural network. Ini yang masuk kelompok deep. Nah, ini. Tapi yang ensemble, nah ini ada dilihat. Random forest itu banyak yang pakai. Ya, yang lainnya sih jarang ya, setahu saya. Atau malah nggak dipakai. Nah, terus yang kelompok neural, nah ini perceptron, backpropagation ada, Hopfield ada, yang read jarang. Atau mungkin saya belum pernah dengar ya. Yang RBFN itu juga belum. Ya, tapi kalau perceptron, Bex, ini ada sama Hopfield. Jadi yang neural. Ya, kemudian kalau regularization ini juga enggak. Rule system juga mungkin kita belum pakai. Yang base NIF ini juga ada. Karena dulu saya masih ingat ada mahasiswa kita yang meneliti ini ya. Naive base, kemudian Bayesian ada. Ya. Kemudian decision tree ini dipakai di kita. Ya, misalnya menggunakan cards, classification and regression tools, kemudian conditional decision tree atau yang lainnya. Ini separuh dipakai. Nah, kemudian kalau dimensional reductions itu kita pakai adik-adik mungkin pernah mendengar ya. Kelihatannya di awal sempat kita baca, kita pelajari PCR. Nah, ini dipakai. Yang lainnya masih cukup jarang ya, jarang dipakai. Kemudian yang instant base, ya, K-nearest ini juga cukup jarang ya, hanya satu setahu saya. SOM itu kadang-kadang dipakai. Nah, kalau clustering, Kamin, nah ini juga dipakai. Kamidian, ya, ini dipakai. Tapi yang dua lainnya enggak. Jadi ini algoritmnya cukup banyak ya. Nanti ini akan di breakdown lagi itu kalau kita pelajari. Ya, jadi apa? Kadang-kadang kalau seperti ini kita harus ini ya membaca lebih detail ya, terutama yang terbaru-terbaru. Karena kadang-kadang ini perkembangannya cepat banget, termasuk dalam hal pengkelasan. Nah ini sebuah contoh. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang bertanya, mungkin menemukan sesuatu yang agak jangkal gitu. Jadi tolong aja disampaikan kalau ada. Silakan kalau ada. Saya tunggu sebentar ya kalau ada yang.
Oke, saya cek ya ini. Saya cek ada beberapa yang ngechat personal. Oke, ini nggak ada ya. Tadi sudah beberapa. Ini salah satu contoh saja ya. Oke, kita lihat aja mulainya ya. Ya, ini contoh ya. Contoh apa ya? Memilih ya algoritma di mesin learning ya, yang simple ya. Ya sebenarnya kalau mau kita bikin kompleks ya bisa juga. Tapi ini kita pakai model yang simple saja. Misalnya dimulai ya. Apakah ditanya sampelnya itu lebih dari 50? Ya ini bisa kita baca datanya sudah cukup banyak gitu ya. Enggak, ternyata datanya kurang. Ya udah, tambah lagi dong. Ya kira-kira gitu. Yang kiri ini. Enggak, ya sudah tambah. Tapi kalau bagaimana kalau iya? Berarti kan datanya banyak. Oh, berarti dites lagi. Oh, berarti jalan ini. Terus ditanya, eh, ini akan memprediksi kategori gitu ya, masuk kategori prediksi gitu. Iya, nah berarti nanti ke arah kiri. Kalau tidak, apakah yang diprediksi kuantitas? Ya jawabnya bisa ya, bisa tidak. Kalau iya berarti ya ada kelompok besar regresi. Jadi predicting a quantity itu kan memang arahnya ke regresi. Nah nanti di regresi ini dia dites lagi apakah kurang dari, katakanlah di sini dikasih threshold ya 100.000. Nah, kurang dari iya. Nah, berarti ini dicek lagi fewer features important. Ya, berarti pakai ini. Kalau tidak, kasar. Tapi kalau ini tadi ya datanya eh, banyak ya, sangat banyak ya, berarti yang dipenuhi kan yang merah ya, berarti ke sama ke atas. Ini kalau quantity. Tapi kalau quantity itu enggak, ya sudah predicting kategori tidak, sudah predicting quantity enggak, ya berarti dia just looking. Ya ini lebih ke arah apa ya? Just looking itu lebih ke arah visualisasi ya, kira-kira begitu. Berarti ini yang lebih ke arah dimensional reduction. Apakah mau pakai PCA atau yang tadi? Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau ternyata untuk visualisasi juga enggak, ya berarti kan larinya ke sini. Nah, apakah juga akan untuk predict structures? Enggak, ya wis. Jadi memang nggak bisa ini. Datanya sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau kayak gini ya. Ya. Nah, tapi kalau yang tadi di depan ya, apakah masuk di ya, predicting kategori? Ya, datanya terlabel. Iya betul ya. Berarti kalau ke arah klasifikasi kan sudah dilabeli. Tapi kalau enggak, dia masuk di kelompok yang clustering, pengelompokan. Ya, jadi ada di konotasinya di sini nanti larinya ke arah ini ya, ke arah training set analoginya ya. Jadi kalau ada arah kan berarti memang ke arah ini arah. Tapi kalau enggak ya berarti ini. Karena sebenarnya klasifikasi bisa juga supervised unsupervised ya. Ya tapi kalau di sini dia mengarahnya lebih ke clustering tadi.
pengelompokan. Kecenderungan data itu mengompol dari statistical values-nya itu di mana. Ya. Jadi ini simple set. Ya, tapi kalau adik-adik mau bikin yang lebih complicated juga bisa. Jadi ini ya, dibikin blocks diagram yang sangat complicated, lihat-lihat ini. Tidak hanya yes no saja sih. Tapi ada juga variabel lain. Nanti kita lihat di belakang. Nah, itu terutama kalau nanti adik-adik ini ya ke neural ya. Itu kan tidak hanya kombinasinya tidak hanya yes no, iya kan? Tapi ada juga yang lainnya. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini contoh lagi ini ya. Jadi misalnya ini eh, apa ya khusus untuk unsupervised machine learning. Lebih spesifik bagaimana unsupervised machine learning itu bekerja. Nah, ini sebenarnya nanti ujungnya ada dua, masuk di kelompok clustering atau ke asosiasi. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau clustering itu ke pengelompokan. Jadi misalnya ini ya, yang pertama adalah diberikan mesin learning algorithm yang jenis ini ya. Kemudian eh, tidak ada label. Ini kan sebenarnya kalau ada dilihat ya, ya ini dari set datanya itu ya. Itu kan sebenarnya ada variasi untuk dua spesies ya. Ah, apa itu? Kucing dan anjing sederhananya. Ya. Nah, ini di sini dari karakteristik data tadi itu bisa dibedakan menjadi dua grup ya. Grup kucing tadi ya sama grup anjing tadi. Ya, misalnya kucing, oh ini jenis kucing Anggora, yang ini jenis kucing liar, yang ini jenis kucing untuk kontes gitu ya misalnya. Tapi kan semuanya sama, kelompok kucing kan, big pictures-nya dulu. Sama juga di sini, jenis anjing kan macam-macam ya. Ada yang husky, ada yang Doberman, ada yang apa gitu ya, atau anjing poodle ya. Tapi kan dia kelompok. Nah, dia dijadikan satu. Ya, jadi clustering itu ya ini definisinya. Jadi kita akan mengelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama, yang melekat di data itu ya. Nah, kalau asosiasi itu tidak ke arah clustering gitu ya. Ya, jadi kalau ini clustering tadi identity similarities ya kesamaan, ya ini sama. Tapi kalau anomali itu mencari justru yang berbeda. Ya tetap ada kayak clusteringnya, tapi dia di yang bedanya yang mana nih? Nah, kira-kira begitu. Nah, ini sebenarnya dari anomali detection itu kita bisa membuat sebuah pola. Ya, misalnya pola intercept ya dalam satu jaringan itu ya. Ya kita nggak nekuni itu ya, tapi dari info yang saya peroleh dari beberapa referensi yang saya baca itu kan polanya kadang sudah ada. Jadi kalau dia itu normal ya berarti ya itu transaksi biasa di sistem itu. Tapi kalau dia sangat intens, mungkin dalam durasi yang luar biasa pendek atau dalam kondisi apa ya bisa jadi itu ada hacker yang mau masuk. Itu kan dari polanya kan ketahuan. Ya, dan ini dari sini bisa diantisipasi kalau ini langsung dibeginikan. Jadi itu salah satu ini apa ya terapan ya dari dari sekelompok data tadi mau dilihat kesamaannya atau mau dilihat bedanya tergantung nanti jadi memang ke arah data analisis ya. Jadi dalam konteks yang pertama ini kita membedakan antara clustering dan
asosiasi. Termasuk kalau ini ya perilaku kita dalam bermedsos itu ya kalau adik-adik lihat itu kan sebenarnya kita melakukan kontak kan ke dan kontak kita ke sistem itu kan sebenarnya dianggap sebagai data. Itu adalah data. Adik-adik banyak mencari misalnya menggoogling tentang apa? Misalnya tentang tes IELTS ya atau tentang otomotif. Itu coba aja lihat di interface kita itu nanti akan makin banyak yang kayak gitu. Karena dia melihat dari behaviors kita, kebiasaan kita. Dan nanti dia akan disodori di situ. Kita akan dikasih data-data yang mengarah ke situ. Jadi itu sudah kayak personifikasi, ya. Jadi dia mengidentifikasi dari behavior kita saat menggunakan media sosial, ya. Ya, pendekatannya sudah seperti itu, ya. Kalau kita mungkin sekarang ya apa ya mempelajari suka yang itu ya tentang kajian-kajian keagamaan, nah, itu nanti akan makin sering muncul itu di situ. Ya, coba aja ada adik amati ya. Sekarang katakanlah minggu ini ada adik banyak googling ya atau searching terkait dengan oh, apa eh, ibadah gitu ya. Terus minggu lagi tentang apa itu nanti sudah berbeda karena dia akan dipersonifikasi. Lihat habit kita. Ya. Jadi itu salah satu yang apa? Nah, kemudian ada lagi ya. Ini sorry tadi tentang reviews. Nah, ini kali ini spesifik ya untuk klasifikasi dan regresi tadi. Ya. Jadi kalau mengkelaskan itu ya ini tadi ya. Jadi pengelompokan ya. Oh, ini warnanya berdasarkan tadi ya. Ini warna ini dengan warna ini. Atau ini membawa penyakit atau tidak gitu ya. Kan bisa. Itu kalau dikelaskan, pengelompokan berdasarkan tadi. Tapi bisa juga ini ya, regresi itu diharapkan hasilnya berupa ini ya, jadi mencocokkan ya. Misalnya kaitan antara apa ya, tingkat pengangguran dengan misalnya apa gitu ya. Kan ada korelasinya itu. Nah, nanti dilihat pola regresinya. Data juga begitu. Ya, jadi data-data kita nanti akan menunjukkan pola-pola kecenderungan itu ya. Misalnya dalam hal di remote sensing itu apa ya contoh yang kayak regresi itu ya. Misalnya begini ya. Ada yang menggunakan tool remote sensing untuk mendeteksi perubahan kawasan ya. Oke, nanti akan ketahuan perubahan yang cepat itu pasti ada kaitannya berkorelasi sangat kuat misalnya dengan tingkat ekonomi ya atau dengan apa. Kan pasti ada itu korelasinya. Tapi yang enggak stagnan enggak banyak perubahannya. Nah, itu bisa kita simpulkan. Jadi dari pola-pola data tadi bisa. Jadi ini yang contoh regresi ya. Kalau yang tadi klasifikasi ya ini regresi. Nah, ini contoh. Nah, kemudian ini contoh. Sebentar. Ini yang contoh ini. Ini yang contoh masih di supervised machine learning ya. Ya. Jadi ini input datanya, raw data, ada proses di model training. Nah, kemudian ini yang akan kita tes. Tek, keluar hasil. Nah, inilah si algoritma tadi yang ngeluarin hasilnya. Ya. Nah, di sini sebenarnya kita sudah mulai spesifik melihat cara kerja si mesin learning ya. Nah, ini akan kita lihat. Nah, sebenarnya ini salah satu prinsip tentang data tadi. Ini cukup penting tadi.
Jadi kalau kita itu punya sekumpulan populasi data, ya, skop populasi data ya, itu dalam penggunaan mesin learning harus kita proporsi. Karena dalam mesin learning itu ada kaidah yang kaitannya dengan trainings, ya, kemudian validasi, kemudian testing. Ya, itu kalau mesin learning harus itu tiga tahapan. Nah, kalau kita punya datanya banyak seperti ini ya, asumsikan aja itu banyak. Justru yang paling banyak itu untuk mentraining model. Ya. Terus yang lebih lagi dipakai untuk validasinya. Baru yang sisanya yang sedikit itu untuk testing. Ya, jadi apa ya? Berarti ini kuncinya memang proporsi terbesar di training. Iya. Ya, jadi kalau trainingnya itu sedikit, ini dia kan tidak akan fit di model. Ini akan bias. Seperti di slide yang depan tadi ya. Ya, yang tadi ditunjukkan kayak dam sampah tadi ya, dan tuning gitu ya. Itu kuncinya di sini. Ya, itu memang polanya seperti ini, 50, 30, 20. Sekitaran ini. Ini nggak bisa dibalik. Ini saya bikin 50, ini saya bikin 30, ini saya bikin 20, ini saya bikin jadi sisanya yang banyak. Enggak, itu malah keliru. Ya, memang yang paling banyak itu untuk training dulu. Jadi memang jadi ini trainings, kemudian validation dan testing. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, ini saya kasih ilustrasi yang mungkin cocok ya, cocok ya. Kalau ini untuk karena kan tadi machine learning itu kan salah satu bagian dari kecerdasan buatan ya. Nah, kecerdasan buatan itu kan cara niru cara kerja kecerdasannya manusia ya, termasuk mesin learning tadi menggunakan sekumpulan data ya. Jadi dikaitkan dengan ini itu analoginya sama seperti kita ya manusia. Ya, jadi kalau misalnya ini ya, adik-adik itu masih kecil ya, SD ya. Coba adik-adik SD ditanya bagaimana pendapatnya atau opininya terhadap permasalahan yang harus direspon. Apa yang terjadi? Pasti saat menjawab atau merespon, si anak kecil tadi jawabannya sederhana, sangat sederhana. Ya. Tapi sekarang lihat, case yang sama ditanyakan anak SMP. Jawabannya lebih berbobot, lebih lengkap. Nah, apalagi nanti kalau dia sudah SMA atau bahkan sudah kuliah atau bahkan sudah lulus, jawabannya akan ya mungkin lebih komprehensif dan lebih detail dan proporsional tepat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok sama-sama manusia tapi anak kecil eh, terus remaja sama sudah dewasa itu jawabannya berbeda dan lebih bagus yang sudah dewasa. Ya sebenarnya analoginya sama seperti di sini. Karena apa? Karena saat anak kecil, dia datanya itu terbatas. Training datanya itu terbatas. Ya, makanya model atau yang dihasilkan ya masih simpel. Ya, bahkan mungkin kadang-kadang nggak valid ya. Atau valid hanya di special case. Tapi makin banyak, dia kan melihat makin banyak. Otaknya makin banyak info yang dia terima, yang dia pakai untuk membuat sebuah kayak model. Nah, jawabannya makin bagus. Demikian juga, nah kalau sudah perguruan tinggi atau bahkan sudah lulus, dia akan lebih kompre dan detail. Nah, sama seperti itu. Jadi ini analoginya itu seperti ini.
Ini pentingnya si training dataset. Ya, jadi ini harus banyak memang. Ya. Bagaimana kalau dikit? Ya, berarti masih banyak nanti ada keterbatasan di ini di hasil yang dikeluarkan. Kira-kira itu ya analoginya, kaitannya. Jadi ini kata kuncinya adalah training, validasi, dan testing. Ya. Nah, nanti begitu datanya dimasukkan, dia akan diproses. Ya. Ini contoh lagi, kalau ada dilihat, untuk keperluan ini ya, yang supervise. Ya, misalnya dipakai untuk deteksi ini ya, vegetasi, kemudian em, bawah, soil ya, tanah, kemudian bayangan awan, ya, ya, dan yang lainnya. Ini bisa, ya. Dan ini sudah cukup banyak lah adik-adik. Bahkan mungkin adik-adik bisa jadi sudah praktikum ya. Nah ini juga. Ini dipakai untuk yang supervise ya. Yang ini pakai SVM. Yang ini dengan CART. Yang ini dengan SVM. Nah adik-adik bisa mengkomparasikan. Ya, kan hampir sama ini kalau kita lihat. Hampir sama persis itu sekilas. Ya ada perbedaan, tapi kan kecil banget ini kalau ada dilihat. Artinya datanya hampir konsisten ini antara CART dengan SVM, vektor mesin. Nah, ini contoh saja. Kemudian kita lihat lagi ini, ini juga yang unsupervised. Ya. Nah kalau unsupervised kan kita nggak ngerti ya, kecuali setelah dicocokkan di lapangan. Tapi dia berdasarkan datanya tadi, dia dipisahkan. Tapi ini kalau ada dilihat sudah lumayan ini ya. Yang ini kan superimpose antara satu scene data dengan kondisi di real world-nya. Ternyata ini bisa ada dilihat kalau lihat garis pantainya sudah bagus ini. Pas ini ya, smooth masuk. Ya ini terkelaskan sebagai water bodies katakanlah. Nah ini kan tinggal lainnya ya, daratannya ya. Ini ada yang kelas coklat, ada yang lebih terang, ada yang coklat muda. Nah ini baru harus dicocokkan ini. Ya, untuk bisa memastikannya. Ini contohnya yang unsupervised tadi. Nah, ada juga yang untuk kalau yang regresi seperti ini. Nah, itu melihat tren data. Nah, ini ada data kayak gini. Dia akan lihat. Kadang-kadang kalau kita nggak pengalaman kan mengambilnya kayak gini. Ya, ya. Tapi ini apa ya? Em, ini kan sebenarnya untuk menghitung tingkat ini tingkat kehijauan misalnya ya. Kalau kita lihat di apa ya? Di beberapa waktu. Misalnya ini di 2014 pola datanya seperti ini. Kemudian di 15 jadi tahun Januari 14, 15, 16, 17, 18. 14, 15, 16, 17, 18. 5 tahun. Trennya seperti apa sih siklusnya? Nah, ternyata ini seperti ini naik turun. Jadi antara individu real kita dengan hasil fittingnya. Ya. Ini memang kuncinya datanya yang banyak. Kalau datanya minim, terjadi under, ya under apa? Ya nggak pas gitu ya. Tapi over juga, overfit. Ya, ini memang bisa seperti ini. Makanya dia harus pas pendekatannya. Ya, kalau ini ada diambil sampel datanya kurang gitu, dia kan bisa begini. Padahal polanya kan sebenarnya yang betul seperti ini. Siklusnya seperti ini, berulang. Jadi kan sebenarnya times ini ya. Tapi kan polanya sama. Meskipun ada sedikit yang
namanya anomali ya kayak gini-gini. Tapi nggak apa-apa ini. Nah, nanti bisa didetek gitu. Anomali ini sebenarnya signifikan atau enggak? Atau jangan-jangan justru anomali ini yang penting. Ya, itu memang harus dicek dulu itu. Jadi ini contoh machine learning di GEG. Ya, oke. Baik, ada pertanyaan sambil saya cek dulu. Oke ya. Nah, ini nanti mungkin adik-adik beberapa sudah mulai menggunakan GE ya. Nah, ini sintaknya seperti ini ya. Ini tinggal apa? eh, kita bisa mengambil ya, mengambil rutin-rutin yang disediakan ya. Ini macam-macam ini ada Hawk Transform dan seterusnya ya. Hawk Transform itu saya ingat ini saya bikin dulu rutinnya tahun 94 ya, 94. Saya sudah pernah bikin ini transformasi hoax ya untuk automatic detections. Ya. Nah ini sudah linknya terus nanti konsolnya ya. Oke, next. Nah ini kalau adik-adik mau nekuni ya, ini memang apa ya? Ini ya memang ke arah data saintis sih. Ya, saya kelihatannya punya ya paper karakteristik dari setiap ini ya library ini. Ini yang mau kita pakai yang mana ya? Apakah TensorFlow atau ini masing-masing punya ini, punya apa ya istilahnya apa ya? Kelebihannya sendiri-sendiri ya. Ya, nanti kita lihat di belakang, terutama nanti ini ya. Tapi yang penting ya ini nggak harus semuanya ada dikuasai ya. Dipilih aja sebenarnya yang nanti paling cocok ya. Ya. Oke, baik. Itu kira-kira adik-adik untuk mesin learning ya. Jadi mungkin sebelum kita lanjut, kalau ada diskusi, siapa tahu ada. Ya ini memang apa ya, nggak apa ya, belum mendalam ya. Karena kita belum memasukkan ke itu ya. Sebenarnya saya masih punya beberapa materi yang ke arah spesifik ke mesin learningnya kan masih global tadi yang kita diskusikan. Terus untuk deep learning itu juga ada. Nanti coba tak kumpulkan ya karena itu masih terserak di mana-mana. Nanti saya kelompokkan yang memang khusus mesin learningnya di apa yang ini. Kan ini masih general ya, belum spesifik. Ya, kemudian nanti yang itu deep learningnya yang mana gitu. Itu baru nanti bisa kita ini, baru bisa kita apa ya namanya, pahami dengan detail ya. Ini masih general ya. Ya, tapi nggak khawatir ya karena adik-adik baru satu sesi ini ya. Minggu depan kan nanti ketemu Pak Catur ya. Itu ya bisa juga materi saya titipkan ke beliau untuk dieksplor lebih dalam lagi ya. Oke, adik-adik. Oh, tadi ada beberapa yang sempat tanya ya. Oke, karena tadi agak banyak, saya coba share lagi tentang absensinya ya, sambil nunggu pertanyaan. Sebentar. Oke, silakan adik-adik. Kalau ada yang sambil menunggu ya.
Ini karena ada yang beberapa personal chat, saya coba jawab juga lewat chat ya, karena mintanya personal. Sebentar, ini ada berapa tadi yang ngechat personal? Oh, tapi kebanyakan ada juga yang tanya absen ya. Oke, ini saya lihat ada Arini, ada siapa lagi nih? Fatma, ada lagi Fahri Zaki, Iman, Ivan, Fatma. Oh ya, beberapa sudah. Oke, oke. Ada pertanyaan? Adik-adik? Ya, ketentuan saya masih berlaku ya. Silakan aja. Adik-adik paling nyaman pertanyaannya pakai mode apa? Ya kan ada yang sukanya diketik ya, monggo aja boleh. Atau langsung speak up juga boleh. Atau raise hand juga boleh. Atau langsung menginterupsi saya gitu juga boleh. Ya mungkin tiba-tiba adik-adik kepikiran terus "Sret, ini terus ingin tanya langsung ya boleh. Ini menginterupsi saya langsung ya. Nggak masalah. Ya. Kalau memang ada yang mau didiskusikan ya. Baik, adik-adik semua, ini sudah jam 9 juga ya, dan kelihatannya em, sudah cukup banyak materi yang sempat kita bahas tadi. Ya, nanti saya coba masukkan di semester ya. Jadi minggu depan, kalau nggak salah ya, ini saya kemarin sudah dapat bocoran dari pengajaran ya, di sistem pengajaran sebentar. Saya lihatkan ya. Oh, sebentar. Itu kalau nggak salah, ya itu sebentar. Oh, tapi saya tanyakan lagi absen tadi ya. Itu sebentar. Itu sudah ada ini ya kalau nggak salah ya. Jadi Selasa tanggal 8 kalau nggak salah. Selasa tanggal 8 jam 1 sampai jam 3. Ruangnya ada di geodesi ya. Analisis citra PJ. Ini ada ini apa? UTS Selasa 8 bulan 4 jam 1. Tapi nanti ini dipastikan lagi, dicek ya adik-adik. Yang kemarin ini status hari Sabtu, saya cek. Kemudian PJ juga ada ini Kamis tanggal 10 jam 10 pagi. Kemudian kalau adik-adik ada yang ngambil sistem koordinat, yaitu Kamis tanggal 17. Ya ini sih beberapa mata kuliah yang saya ini ya, yang saya masuk gitu ya. Oke. Baik, adik-adik semua, ada yang perlu diklarifikasi terkait dengan materi? Kalau ada, oke. Baik, jika demikian sementara bisa kita akhiri karena kebetulan ini saya harus segera ke kampus. Ada rapat departemen sekaligus tadi membahas soal-soal yang harus kita siapkan untuk apa setelah UTS. Baik, jika tidak ada mungkin bisa kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.